Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini sehingga channel ini terus berkembang dan terus membuat konten edukatif ya. Oke, di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tentang digital read, digital write, terus analog write juga, analog read. Kemudian di video kali ini kita akan membahas tentang ADC atau analog to digital converter. Nah, ini sebenarnya terusannya dari materi-materi tersebut ya. Seperti yang saya bilang bahwasanya seri merangkai ini ada yang memang materi baru, ada yang memang terusannya atau pendalamannya, ada yang memang cuma pengembangan aja gitu, kayak latihan soal dan sebagainya dan review gitu, atau memang sudah belajar gitu terus kita review. Oke, jadi analog to digital converter ini adalah pengkonversi nilai yang dibaca oleh pin analog ke bilangan digital. Nah, di materi sebelumnya kan di pembahasan analog read saya bilang bahwasanya pin analog itu kan rentangnya adalah 0 sampai 1023. Kenapa seperti itu? Karena analog itu sebenarnya yang dibaca adalah tegangan. Tegangan pada Arduino ini kan 0 sampai 5 volt nih. Ada ini ground 0, kemudian 5 volt sampai 5 volt paling tinggi. Nah, kemudian makanya kita biasanya pakai yang namanya potensio. Nah, potensio ini sebenarnya adalah resistor. Di dalamnya ini ada resistor. Nah, resistor yang bisa diubah atau diatur resistansinya gitu. Nilai resistansinya bisa diatur. Nah, makanya dia bisa ngubah-ngubah dari 0 sampai 5 volt. Nah, kemudian karena ini input dimasukkan ke dalam Arduino. Nah, sama Arduino, karena Arduino itu punya analog to digital converter, dikonversilah dia nilai yang dikasih sama si potensio tadi dikonversi ke bilangan digital. Bilangan digitalnya itu 0 sampai 1023. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian terus kadang-kadang kita memang butuh ya untuk mengetahui nilai tegangan, karena biasanya kita punya kasus di mana memang kita punya kasus di mana misalkan gini kasusnya, ketika nilai tegangan kurang dari 2 volt LED padam. Ketika nilai tegangan lebih dari kurang dari 3,5 volt tapi lebih dari 2 volt, LED nyala 1. Kemudian jika 3,5 volt sampai 5 volt itu LED-nya nyala semua, misalkan kayak gitu. Makanya kadang kita butuh nilai tegangan tersebut. Oke, langsung aja kita review untuk sintaksnya ya. Pertama kita mau pakai penampilan di serial monitor aja, makanya kita setting di sini baud rate-nya serial.begin 9600 seperti biasa. Oh ya, kita mau pakai potensio, jadi kita deklarasikan dulu integer. Ini kok integer kita pot gitu ya. Potensio kita pakai analog 0. Nah, kemudian kita deklarasikan juga di sini pin mode pot sebagai input. Oke, kemudian di sini kita tuliskan integer nilai analog sama dengan analog read, pembacaan analog atau pembacaan tegangan oleh potensio seperti ini. Kemudian kita buat serial.print. Di sini kita tulis misalkan nilai input analog
sama dengan, kita tulis di sini serial dot print line, nilai input analognya kita tulis dari nilai analog. Ini kita pakai variabel ini ya, nilai analog, nilai analog seperti ini, dan kita kasih delay 200 milidetik. Oke, kita coba kompilasi dulu program kita, apakah ada kesalahan atau enggak gitu. Oh ini masih, oh ini kurang semikolon ya. Nah, dan kita copy ke Tinkercad-nya. Oh ya, ini kita belum apa-apa, kita copy dulu. Dan kita rangkai sini ke 5 volt. Pakai kabel merah. Yang ini ke pin analog 0. Oke, kabel hijau mungkin, kalau nggak kuning dah. Nah, kemudian ini ke ground. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita start simulation. Kita buka serial monitornya. Nah, ini nilai input analog 0. Nah, paling tinggi adalah 1023. 800, 600, seperti itu ya. Ini adalah bilangan digital yang udah dikonversi. Jadi sebelumnya yang dibaca adalah tegangan 0 sampai 5 volt, tapi karena udah dikonversi sama si ADC tadi, jadinya 0 sampai 1023, seperti itu ya. Nah, terus gimana kalau kita butuh nilai tegangan tadi, misalkan kayak kasus yang seperti tadi saya ungkapkan tadi, ya udah kita balikan lagi, misalkan kita pakai, oh ya kita kodenya di sini aja. Kita pakai di sini float. Float itu tipe data yang bisa membaca desimal ya. Bagi teman-teman yang belum paham tentang tipe data, bisa cek di beberapa video sebelumnya tentang tipe data. Oke, kita nilai volt gitu. Volt sama dengan pembacaan dari maksudnya nilai volt adalah nilai analog yang tadi 0 sampai 1023. Nah, untuk menjadikan dia 1 sampai rentang 0 sampai 5 volt, berarti kan kita bagi dulu 1023. Supaya apa? Supaya dia itu misalkan paling tinggi nih, kita analogikan ini paling tinggi 1023. Bagi 1023 kan 1. Tuh, 1 dikali 5 setelah itu. Dikali 5 kan jadinya 5 gitu. Jadi rentang apa nilai paling tingginya adalah 5. Ketika ini misalkan berapa gitu, 0 bagi 1023 ya 0 gitu kan. 0 kali 5 ya tetap 0, seperti itu. Kemudian seperti ini kita bisa kemudian bawahnya kita tulis serial print, serial.print. Kita tulis di sini nilai tegangan. Nilai tegangan sama dengan dan di sini serial.print. Yang kita munculkan adalah nilai volt itu. Variabel nilai volt, karena yang mempunyai rentang 0 sampai 5 itu kan yang nilai volt itu. Dan kita kasih semikolon di sini. Dan kita tulis serial.print. Kita kasih lambang volt gitu, V besar gitu ya. Kita kasih delay 200. Tapi ingat, karena di sini itu nilai tipe datanya adalah float ini kan koma-koma. Ada dua pilihan antara mengubah yang nilai analog ini jadi float juga,
atau ini kita kasih koma. Kalau dalam bahasa Inggris kan berarti titik gitu, titik 0 gini. Ini juga kita kasih titik 0 seperti ini. Atau ini kita ganti float, nilai analognya ini kita ganti jadi tipe data float. Misalnya kita coba yang seperti ini dulu ya, karena ini float jadi harus menyesuaikan. Kita coba dulu. Nah, ini nilai tegangannya 4,8 volt, nilai analog, input analognya 982. Ini coba saya pindah ke sini. Ini 511 2,5 volt, pas tengah-tengah ya, 2,5 volt. Kemudian kita turunkan lagi segini 0,7 volt dengan input analog 143 seperti itu ya. Atau bisa seperti ini, kita ubah nih, seperti yang saya bilang tadi. Ini saya ganti ke float gitu, biar menyesuaikan, bahwasanya dia tipe datanya menyesuaikan. Nah, ini juga bisa seperti ini, tetap jalan ya. Tapi kalau kita nggak ganti, misalkan kita hapus nih ya, kita tetap integer ya. Kemudian ini tidak ada komanya, kita coba. Nah, ini nilai tegangannya nggak kebaca, dia 0 volt gitu, di error dia. Jadi harus kita antara tadi ganti variabel tipe data, variabel nilai analog ini menjadi float, atau ini kita ganti, kita tambahkan koma gitu, atau kalau dalam bahasa pemrogramannya titik gitu, titik 0. Ini artinya koma tuh ya. Kalau dalam di Indonesia kan koma, kalau di luar negeri kan ini titik gitu. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini jadinya. Kita sudah dapat nilai tegangannya. Nah, untuk pengaplikasiannya kita akan coba latihan soal di setelah video ini ya. Nah, ini mungkin kita akhiri sesi review, atau bisa juga kita bilang ya mendalami ya tentang ADC ini, analog to digital converter. Sebenarnya nyambung juga dengan materi kita yang digital read itu, nyambung. Cuman supaya teman-teman tahu bahwasanya sebenarnya yang dibaca dari pin analog itu adalah tegangan. Nah, tegangan di Arduino ini 0 sampai 5 volt. Nah, makanya dibaca sama si potensionya, atau bisa yang lain, yang modul yang lain yang di dalamnya ada resistor juga, yang ada pengatur resistansinya, misalkan sensor apa gitu yang dia punya resistansi gitu. Nah, ini kan resistansinya kan bisa diatur si potensio ini, makanya tegangannya tadi bisa diatur. Nah, kemudian tegangan tadi, nilai tegangan tadi dikonversikan sama si ADC ini yang ada di Arduino Uno ini menjadi bilangan digital dengan rentang 0 sampai 1023. Nah, oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Kemudian bisa like juga video ini, kemudian share juga ke teman-teman yang mau belajar Arduino juga. Oke, mungkin cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.